Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan manik inti. Biasanya, itu disebut core fire bead. Itu adalah sejenis manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jenis manik ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Ada desas-desus bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan manik api inti yang legendaris ini. Core bead legendaris ini biasanya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat sulit ditemukan. Namun, ketika beberapa gunung berapi meletus, inti bead yang tersembunyi jauh di dalamnya mungkin akan menyembur keluar. Biasanya, sebagian besar manik inti di tangan individu tertentu diperoleh dengan metode ini. Sangat jarang bagi seseorang untuk secara pribadi menemukan core bead ini jauh di bawah tanah seperti yang baru saja dilakukan Xiaoyan. Jantung Xiaoyan tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat saat melihat core bead ini. Dia juga mengerti betapa langka core bead. Selain itu, core bead juga merupakan bahan utama dalam menyempurnakan core lightning bead. The core lightning bead bukanlah pil obat. Sebaliknya, itu adalah penyempurnaan yang menggunakan rumus yang sangat tidak ortodoks. Itu merujuk pada metode pemurnian yang aneh untuk menyempurnakan core bead. Jika penyempurnaan berhasil, itu akan berakhir dengan membentuk core lightning bead. Benda ini tidak bisa dikonsumsi oleh seseorang, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Duzun setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati jika mereka diserang langsung oleh benda ini. Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan penyempurnaan dari core lightning bead ini saat mencari melalui formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Dia mengingatnya karena kekuatannya yang mengejutkan. Setelah tiba di Central Plains, Xiaoyan berpikir untuk membuatnya. Namun, dia hanya bisa menempatkan pemikiran ini di dalam hatinya karena kesulitan menemukan core bead. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberkati hari ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam kartu truf yang mematikan. Xiaoyan fokus pada manik merah menyala di dalam energi lengket berwarna merah darah. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya. Kekayaan ditemukan di tengah bahaya. Bermanfaat untuk mengambil sedikit risiko untuk harta karun unik seperti core bead. Xiaoyan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual bertahan di atas cairan lengket berwarna merah darah. Meskipun masih ada jarak, energi kekerasan liar yang terkandung dalam cairan masih menyebabkan beberapa bentuk riak dalam kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada manik merah menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah pemeriksaan visual, Xiaoyan memahami bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Seseorang bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan ini. Gugusan cairan berwarna merah darah dan lengket ini samar-samar memancarkan cahaya bergelombang. Kecerahan dan kegelapan yang terputus-putus telah menjadi satu-satunya sumber cahaya dari lubang tanpa dasar ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan bertahan di tempat ini seperti ular beracun dan tidak bergerak. Kekuatan spiritual yang tak terlihat perlahan bergoyang. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Kemudian, cahaya api yang berulang kali berkedip di permukaan cairan lengket itu tiba-tiba turun ke level paling redupnya. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup,
kekuatan spiritual yang bertahan di atasnya seperti macan tutul saat menerkam ke arah mangsanya. Itu berubah menjadi kilatan petir saat ditembakkan. Engah! Kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 napas, itu telah dibebankan ke dalam cairan berwarna merah darah. Suara, embusan, kecil muncul saat kekuatan spiritual dibebankan ke dalamnya. Xiao Yan tampaknya telah menerobos ke magma saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan cairan lengket. Perasaan panas yang membakar terkikis ke bagian terdalam jiwa Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki perlindungan api surgawi, jadi panas yang membakar seperti ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan dalam waktu singkat. Jenis panas yang membakar ini berlanjut dalam waktu singkat sebelum kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke inti manik. Kekuatan spiritualnya meringkuk seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya, ia melesat dengan liar ke arah pintu keluar dari ground hole. Ledakan! The Corbeat baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini, setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, ketika cairan itu sepertinya merasakan sesuatu. Gelombang energi kekerasan yang sangat liar dan menakutkan berubah menjadi banjir berwarna darah saat mengejar kekuatan spiritual yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa setelah merasakan energi panas ditransmisikan dari belakang. Jika dia dipukul oleh energi liar dan kekerasan dalam ruang yang sempit, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat. Segera, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kecepatannya hingga batas. Dengan suara, sus, dia menerjang keluar dari lubang tanah. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya. Itu mengikuti dari belakang saat itu bergegas. Selama pengejaran ini, keluarnya lubang di bagian atas akhirnya menampakkan sedikit cahaya. Xiao Yan menguatkan pikirannya saat melihat ini. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya, dia menyerbu keluar dari lubang sempit di tanah. Kekuatan spiritual dibebankan keluar dari lubang dengan cara seperti kilat dan memasuki tempat di antara mata Xiao Yan. Corbeat diraih oleh Xiao Yan di telapak tangannya. Xiao Yan meringkuk tangannya setelah jiwa kembali ke tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan tablet batu hitam pekat di sampingnya segera bergeser dengan suara gemuruh. Setelah itu, ia dengan cepat menutupi lubang di tanah. Ledakan! Tablet batu hitam gelap itu baru saja menutupi lubang ketika itu bergetar hebat. Namun, tablet batu hitam ini jelas dibuat dari bahan yang luar biasa. Itu mampu memblokir serangan energi liar yang keras. Desir! Desir! Sementara tablet batu menghalangi serangan itu, sinar cahaya di sekitar altar tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semuanya mendarat di tablet batu. Tablet itu seperti mahkota yang sangat berat karena menekan lubang dengan kuat. Dengan bantuan sinar matahari, guncangan tablet batu itu perlahan berkurang. Sesaat kemudian, itu berhenti. Xiao Yan, yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh di samping, akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar tablet batu menjadi sunyi. Dengan segera, matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandangi tablet kuno ini. Itu tiba-tiba memiliki efek penekan. Hampir saja. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat saat dia berada di dalam lubang sebelumnya, kemungkinan dia bisa melupakan tentang mendapatkan Corbeat. Jiwanya bahkan mungkin menderita luka serius. Setelah secara bertahap menenangkan kondisi mentalnya yang berfluktuasi, Xiao Yan buru-buru melirik dokter peri kecil di sampingnya. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa dia tidak diganggu. Setelah itu,
dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Manik merah menyala tergeletak di dalamnya. Ini adalah korbeat ya? Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan panas menyebar dari korbeat. Dengan memegangnya, Xiaoyan terkejut saat menyadari bahwa energi afinitas api di sekitarnya tampak samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak ke mata Xiaoyan saat dia merasakan sedikit perubahan pada energi di sekitarnya. Korbeat ini memiliki efek ajaib untuk menarik energi afinitas api di sekitarnya. Akankah dia akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih di masa depan? Layak menjadi korbeat. Benar-benar misterius. Xiaoyan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat dengan mudah menarik tablet batu sekarang. Namun demikian, tanpa cairan lengket yang menghalangi jalannya, benih api inti akan muncul sekali lagi. Kecepatan itu menciptakan api matahari juga harus meningkat. Xiaoyan memainkan korbeat sejenak sebelum menoleh kembali ke tablet batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal. Awalnya, dia berencana menggunakan Sunflame di tempat ini untuk mengolah dan memperkuat benih api Life Transforming Flame. Tepat ketika Xiaoyan dengan menyesal menghela nafas, seberkas cahaya tersebar dari langit dan secara tidak sengaja mendarat di korbeat di telapak tangannya. Engah! Korbeat merah menyala tiba-tiba bergetar di bawah cahaya yang bersinar. Segera, sedikit suara muncul. Api putih pekat tiba-tiba melengkung dan naik dari Corvair Bead. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia baru saja akan membuang api di tangannya sebagai refleks ketika dia melirik Corvair Bead di bawah api berwarna putih ini. Matanya langsung membeku, ini adalah Sunflame? Bagaimana itu bisa mengalami transformasi seperti itu tanpa Corvair Seedling? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tinjunya tiba-tiba membentur telapak tangannya. Itu benar, korbeat ini telah menyerap Corvair Seedling dalam jumlah yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Itulah mengapa ia bereaksi seperti itu setelah bersentuhan dengan sinar matahari. Itu telah berubah menjadi sumber api matahari ini. Dengan kata lain, selama energi di dalam inti manik ini tidak habis, itu akan dapat terus menciptakan api matahari. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan yang ekstrim meskipun dirinya yang tenang. Jika ini benar-benar masalahnya, benih api-api transformasi kehidupan di tubuhnya akan berakhir dengan sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga bisa menghemat waktu dan tenaga karena dia tidak perlu berlarian untuk mencari berbagai Beast Flames. Saya benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan membuka mulutnya. Pada saat ini, itu benar-benar terlalu praktis untuk mendapatkan korbeat. Xiaoyan menarik napas beberapa kali dan menenangkan dirinya secara bertahap. Dia melirik dokter peri kecil, yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia perlahan mengangguk dan duduk sekali lagi. Dia mulai menyerap Sunflame yang dibuat oleh korbeat. Dengan korbeat, penguatan Life Transforming Flame hanya masalah waktu. Seluruh pikiran Xiaoyan difokuskan untuk menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. Di tengah kehalusan di mana makanan dan istirahat dilupakan, api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat diperkuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Ketika Xiaoyan tenggelam dalam kegembiraan api transformasi kehidupan yang cepat menguat,
iklim tropis Ye-City sepanjang tahun tiba-tiba berubah membeku suatu hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan tatapan tertegun dari tak terhitung banyaknya orang. Setelah melihat salju yang perlahan turun di seluruh kota, akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia melompat ke tempat yang tinggi, melihat keluar kota, dan segera menjadi tertegun. Seseorang dapat melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Sosok kulit putih ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Itu adalah bunga salju yang indah dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Lembah sungai es, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.